Program yang kedua yaitu metode belajar efektif anak usia dini selama belajar di rumah di bawah pengawasan orang tua. Tujuan yang ingin dicapai dari program ini yaitu agar orang tua bisa memahami bagaimana gaya belajar anaknya dan dapat menerapkan metode belajar yang efektif untuk proses belajar anak. Berikut adalah program pendidikan anak usia dini, usia 0-8 tahun, memiliki beberapa bentuk organisasi. Nah, tiap bentuk organisasi tersebut memiliki kekhasan masing-masing. Secara rinci diuraikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu pendidikan keluarga, yaitu saat anak berusia 0-2 tahun. Nah, pendidikan keluarga ini merupakan madrasah pertama dan utama bagi anak, sebab pendidikan keluarga merupakan pondasi bagi anak untuk membangun struktur kepribadian selanjutnya. Yang kedua yaitu taman-taman pengasuhan anak atau TPA. 2-3 tahun biasanya ada pendampingnya. Nah, TPA ialah lembaga kesejahteraan sosial yang memberikan pelayanan pengganti berupa asuhan, perawatan, dan pendidikan bagi anak balita selama anak tersebut ditinggal bekerja oleh orang tuanya. TPA bertujuan membantu orang tua agar dapat bekerja dengan tenang sehingga tercapai prestasi kerja yang optimal. Nah, selain itu juga menghindarkan anak dari kemungkinan terlantar pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani. Tapi orang tua juga harus pandai-pandai memilih TPA yang baik dan terpercaya. Yang ketiga yaitu kelompok bermain atau playgroup. Biasanya anak usia 3-4 tahun. Nah, kelompok bermain merupakan tempat bermain dan belajar bagi anak sebelum memasuki TK atau taman kanak-kanak. Di sini biasanya udah diajarkan juga beberapa ilmu pengetahuan akademik. Nah, yang selanjutnya itu taman kanak-kanak. Usia 4-6 tahun. Nah, TK merupakan jenjang pendidikan setelah kelompok bermain atau playgroup sebelum anak memasuki SD. Di sini anak dipersiapkan untuk belajar menghitung, membaca, dan juga diselingi dengan bermain. Selanjutnya itu sekolah dasar, usia 7-8 tahun. Ini pendidikan formal setelah TK. Nah, untuk pendidikan di usia dini ini harus mengedepankan aspek-aspek bermain, bernyanyi, dan bekerja dalam arti berkegiatan seperti permainan yang mengasah otak. Nah, di samping itu, strategi pembelajaran anak usia dini harus dilakukan dengan menarik, mensosial, penuh dengan permainan dan keceriaan, serta tidak merampas dunia anak-anak yang penuh dengan bermain. Dan dalam strategi pembelajaran kita perlu mengembangkan dan memperhatikan pendekatan pembelajaran yang menjadikan mereka menjadi senang, asik, dan aktif sehingga terlepas dari rasa tertekan dan terbebani, karena ini bisa mengurungkan niat anak untuk belajar. Nah, berikut ini pendekatan pembelajaran untuk anak. Yang pertama itu active learning, belajar secara aktif dan positif. Yang kedua itu ada attractive learning, belajar yang mempesona dan menarik untuk anak. Kalau bisa itu sediakan fasilitas yang membuat anak senang dan bahagia, terutama dalam hal visual. Yang ketiga itu joyful learning, belajar yang mengasihkan dan menyenangkan. Sediakan juga fasilitas seperti ada cemilan, makanan, agar anak tidak cepat merasa bosan. Yang keempat ada multiple intelligence approach, pembelajaran yang berdasarkan konsep kecerdasan yang jamak. Budaya instan ini sudah sangat melekat sekali, seperti mau serba cepat dan tanpa usaha. Anaknya harus pintar, tapi tidak ada support atau fasilitas yang baik untuk anak dalam hal belajar. Nah, orang dewasa tidak lagi memikirkan dan memperlakukan anak-anak sebagai orang dewasa mini. Kita bahkan menuntut mereka berpikir, merasakan, bersikap, melakukan sesuatu, berdaya tahan seperti orang dewasa. Fenomena ini menunjukkan betapa beban belajar anak-anak kecil itu melampaui kemampuan mereka atau overloaded. Mereka kehilangan dunia kanak-kanaknya yang penuh dengan bermain, bernyanyi, menari, berfantasi, dan melakukan sesuatu tanpa beban. Mereka kehilangan kemerdekaannya sebagai anak kecil. Jadi bagi orang tua harusnya lebih di saat usia anak masih usia dini itu, terutama 0-5 tahun, itu adalah pembentukan karakter dan kepribadian anak. Harus dengan kesabaran untuk meningkatkan kemampuan anak dalam hal belajar.
Nah, ada beberapa metode pembelajaran untuk anak usia dini. Yang pertama, seperti tadi, yaitu metode bermain. Menurut pendidik dan ahli psikologis menyatakan bahwa bermain merupakan pekerjaan masa kanak-kanak dan cermin pertumbuhan anak. Bermain itu merupakan kegiatan yang dilakukan dengan mempergunakan alat yang menghasilkan pengertian dan memberikan informasi. Nah, memberi kesenangan maupun mengembangkan imajinasi anak. Namun harus tetap di bawah pengawasan orang tua. Yang kedua itu metode karya wisata. Nah, bagi anak TK, karya wisata berarti memperoleh kesempatan untuk mengobservasi, memperoleh informasi, atau mengkaji segala sesuatu secara langsung. Nah, berkarya wisata ini memberikan makna penting bagi perkembangan anak karena dapat mengembangkan minat anak pada suatu hal, memperluas pengetahuan berupa informasi, juga akan memperkaya lingkup program kegiatan belajar anak TK yang tidak dapat dihadirkan di kelas. Nah, selanjutnya itu metode bercakap-cakap. Bercakap-cakap berarti saling mengkomunikasikan pikiran dan perasaan secara verbal. Jadi kalau bisa orang tua harus membangun komunikasi yang dua arah terhadap orang tua dan anak. Yang selanjutnya metode bercerita. Nah, bercerita itu mempunyai makna penting bagi perkembangan anak TK karena bercerita itu melalui tahap yang kita dapat seperti yang pertama itu mengkomunikasikan nilai-nilai budaya, kemudian mengkomunikasikan nilai-nilai sosial, nilai-nilai keagamaan, menanamkan etos kerja, disiplin waktu, dan ramah lingkungan, kemudian membantu mengembangkan fantasi anak, membantu mengembangkan dimensi kognisi anak, dan membantu mengembangkan dimensi bahasa anak. Selanjutnya metode demonstrasi, berarti menunjukkan dan menjelaskan kepada anak apabila anak tersebut mengalami kesulitan dalam mengerjakan sesuatu. Selanjutnya metode proyek. Metode proyek ini adalah salah satu metode yang digunakan untuk melatih kemampuan anak memecahkan masalah yang dialami anak dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya metode bernyanyi. Menyanyi atau mendengarkan musik merupakan bagian dari kebutuhan alami individu. Nah, melalui nyanyian dan musik, kemampuan apresiasi anak akan berkembang. Dan melalui nyanyian, anak dapat mengekspresikan segala pikiran dan isi hatinya. Apa sih manfaat dari metode bernyanyi? Yang pertama, memberikan suasana senang, mengasah emosi, membantu menguatkan daya ingat, mengasah kemampuan apresiasi, imajinasi, dan kreasi, kemudian sebagai alat dan media pembelajaran. Terakhir, ada metode tugas, yaitu pemberian tugas merupakan pekerjaan tertentu yang dengan sengaja harus dikerjakan oleh anak yang mendapatkan tugas. Apa saja manfaat pelaksanaan pembelajaran anak usia dini? Yang pertama, mengembangkan seluruh kemampuan yang dimiliki anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Yang kedua, mengenalkan anak pada dunia sekitar. Ketiga, mengembangkan nilai-nilai sosial anak. Yang keempat, mengenalkan peraturan dan menanamkan disiplin pada anak. Dan yang kelima, memberikan kesempatan kepada anak untuk menikmati masa bermainnya. Sebelum menerapkan metode, kita juga harus mengetahui gaya belajar anak itu sendiri. Ada 3 gaya belajar, yaitu visual, auditorial, dan kinestetik. Nah, setiap anak itu mempunyai gaya belajar yang berbeda-beda. Ada juga yang sama, ada yang satu gaya belajar doang, dan ada yang dua gaya belajar di antara 3, dan ada yang 3-3-nya. Maka mari kenalin gaya belajar anak kita dengan melihat karakteristik sebagai berikut. Yang pertama itu visual. Nah, kebutuhan melihat sesuatu secara visual untuk mengetahuinya atau memahaminya. Nah, orang visual ini peka yang kuat terhadap warna, terus memiliki pemahaman yang cukup terhadap masalah artistik, memiliki kesulitan dalam berdialog secara langsung, terlalu reaktif terhadap suara, sulit mengikuti anjuran secara lisan, dan seringkali salah dalam menginterpretasikan kata atau ucapan. Yang kedua itu ada auditorial. Nah, karakteristik siswa atau anak yang memiliki gaya belajar auditorial itu yaitu yang pertama, siswa yang memiliki gaya belajar ini adalah semua informasi hanya bisa diserap melalui pendengaran. Dia harus mendengar dulu, baru bisa ngerti. Yang kedua, memiliki kesulitan untuk menyerap informasi dalam bentuk tulisan secara langsung atau sekadar membaca saja. Dia harus mendengar. Nah, yang ketiga itu memiliki kesulitan menulis ataupun membaca. Kata-kata yang khas digunakan oleh orang auditorial itu seperti
Aku mendengar apa yang kau katakan. Dengan kecepatan bicaranya sedang. Ciri-ciri lainnya dapat dilihat di modul dan di PPT ini. Selanjutnya yaitu kinestetik. Nah, kinestetik ini mengharuskan individu yang bersangkutan menyentuh sesuatu yang memberikan informasi tertentu agar ia bisa mengingatnya. Jadi dia harus harus secara praktek dulu, baru dia bisa mengerti tentang materi yang dipelajari. Nah, biasanya hanya dengan memegang saja, siswa yang memiliki gaya belajar ini bisa menyerap informasi tanpa harus membaca penjelasannya. Misalnya seperti menyusun robot-robotan, merakit robot itu tanpa dia membaca buku petunjuk. Biasanya orang kinestetik ini bisa langsung memahami dan menyusun robot itu dengan baik. Jadi, hanya beberapa siswa yang memiliki satu macam gaya belajar secara menonjol. Pada umumnya, siswa memiliki lebih dari satu macam gaya belajar. Misalnya, memiliki gabungan antara gaya belajar kinestetik dan visual, atau gaya belajar auditorial dan visual, dan sebagainya. Anak itu pintar ada waktunya, karena yang berkembang pertama kali adalah pusat perasaannya. Anak usia dini harus jadi anak yang bahagia, bukan jadi anak yang pintar. Eli Risman, psikolog anak. Maka dari itu penting sekali buat orang tua menerapkan metode belajar yang tepat dan mengetahui gaya belajar anak agar efektif dalam proses pembelajaran. Jangan terlalu menekan anak untuk menjadi pintar, karena itu akan menghambat proses perkembangan emosionalnya. Sekian materi dari saya tentang metode belajar efektif. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan apabila ada yang kurang jelas langsung ditanyakan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.